Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan. Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Orang yang sholat, namun ketika dia sholat, dia mengetahui pada dirinya, pada pakaiannya dan tempatnya itu adalah najis, maka apabila melekat pada pakaiannya dan dia bisa membersihkannya, maka hendaklah dia membersihkannya. Dan apabila dia mengetahui di tempat dia menunaikan ibadah itu najis dan dia bisa berpindah tempat pada saat itu, maka hendaklah dia menggeserkan dirinya kepada tempat yang tidak terkena najis. Apakah dia beranjak ke sebelah kanannya atau ke depannya, itu tidak mengapa, karena ini gerakan yang dibutuhkan. Begitupun ketika badannya terkena najis dan dia bisa untuk menghilangkannya walaupun dalam keadaan sholat, maka hendaklah dia melepaskannya. Dan apabila dia tidak bisa melepaskannya, maka hendaklah dia sholat apa adanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'ana alaihi fa khala'a an-nasu ni'alahum falamma sarafa qala lima khala'tum qalu ra'aynaka khala'ta fa khala'na fa qala inna Jibril atani fa akhbarani an bihima khabasan fa idza ja'a ahadukumul masjida falyaqlib na'alayhi wal yanzur fihima fa in ra'a khabasan falyamassahu bil ardi thumma liyusalli fihima. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat, lalu ketika itu melepas kedua sandalnya. Jadi Nabi pernah salat bersama dengan sahabat, tiba-tiba sementara menunaikan salat, Nabi melepaskan kedua sandalnya. Maka sahabat pun melepas sandal-sandal mereka. Yang melihat Rasulullah melepaskan sandalnya, sahabat pun yang bermakmum kepada beliau melepaskan sandal-sandal mereka. Kemudian tatkala beliau beranjak dari salatnya, tatkala beliau selesai menunaikan ibadah salat, beliau bertanya kepada para sahabat, "Mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian?" Maka para sahabat menjawab, "Kami melihat engkau melepas sandal, maka kami pun melepasnya." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku." Jadi ketika Nabi melepaskan sandalnya dalam keadaan menunaikan salat, Jibril datang kepadanya dan memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadaku bahwa pada kedua sandalku terdapat kotoran. Oleh karena itu, bila seseorang di antara kamu datang ke masjid, maka baliklah kedua sandalnya dan perhatikanlah keduanya. Jika ia melihat kotoran pada keduanya, maka hendaklah dia menggosokkannya ke tanah yang bersih, kemudian salatlah dengan keduanya. Kitab Aunul Ma'bud. Jadi ini diantara sunnah bolehnya kita sholat menggunakan sandal. Dan ini juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.